Oke, sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan memberikan pengalaman, yaitu bagaimanakah caranya untuk kita lapor pajak ya, yaitu lapor SPT tahunan secara online untuk pajak pribadi yang tentunya di sini nanti akan bisa diterapkan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai PNS, kemudian P3K, TNI Polri, atau mungkin juga karyawan lainnya. Nah, kira-kira bagaimanakah tutorial lengkap untuk kita lapor SPT tahunan di DJPN Online? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi sobat-sobat calon guru yang mungkin baru menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini pertama-tama sebelum teman-teman melakukan lapor SPT tahunan, teman-teman silakan dipersiapkan ya, yaitu untuk di sini adalah formulir A2. Formulir A2 itu diberikan oleh pemberi kerja kita. Kalau misalkan teman-teman sebagai seorang guru misalkan itu biasanya dari Ditjen Pajak kemudian disampaikan ke Dinas Pendidikan kota masing-masing atau Dinas Pendidikan provinsi masing-masing. Dan berikutnya di sini nanti akan ada data-data yang akan kita ambil ya dari ini untuk sebagai dasar, yaitu pengisian SPT yang ada di DJP Online. Dan seluruhnya dari angka-angka di sini nanti harus sama persis ya supaya nanti benar teman-teman. Nah, langkah pertama di sini kita login dulu ya. Pertama-tama di sini teman-teman silakan dibuka Google masing-masing. Selanjutnya ketikkan saja kata kunci yaitu DJP Online. Nah, seperti ini ya, DJP Online, kemudian kita enter. Kemudian teman-teman klik di sini ya, yaitu yang paling atas, yaitu DJP Online Pajak. Alamatnya adalah djponline.pajak.go.id. Kita klik di sini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman silahkan masukkan yaitu NPWP ya. Nah, di atas ini silahkan masukkan NPWP. Kemudian yang di bawah inilah masukkan kata sandinya. Nah, setelah kita memasukkan NPWP dan juga kata sandi, berikutnya kita klik login ya, atau selanjutnya ini. Oke, sekarang kita sudah berhasil login ya. Kemudian untuk lapor SPT kita klik saja di sini, yaitu lapor. Kemudian di sini kita pilih e-filing. Kemudian di sini ini adalah untuk laporan yang tahun kemarin ya, yaitu 2023 yang kita laporkan di Januari 2024 kemarin. Nah, sekarang kita buat SPT ya untuk laporan di tahun 2024. Kita klik buat SPT. Kemudian di sini teman-teman silahkan diisi apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini adalah saya tuh tidak ya, ini tentunya disesuaikan dengan diri masing-masing ya. Kalau saya tuh di sini tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ini adalah saya tidak. Kemudian berikutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini kalau misalkan di sini teman-teman penghasilan brutonya itulah kurang dari 60 juta, maka kalian pilih yang iya. Maka nanti teman-teman akan mengisi SPT 1770SS ya. Kalau misalkan teman-teman penghasilannya lebih dari 60 juta, kalian pilih tidak. Maka nanti kalian akan mengisikan formulir yang 1770S. Untuk mengetahui penghasilan kita itu di atas atau di bawah 60 juta, itu kira-kira bagaimana? Teman-teman silakan dibuka ya, teman-teman dibuka yaitu formulir A2-nya. Silakan dicek untuk penghasilannya. Untuk jumlah penghasilan bruto itu kan ada di sini ya. Jumlah penghasilan bruto di sini adalah jumlahnya sekian. Kalau misalkan sekian, ini kan berarti di bawah 60 juta ya. Berarti kita mengisinya yang SS teman-teman. Kemudian kalau misalkan penghasilan kalian di atas 60 juta, maka menggunakan cara yang satunya tadi ya. Tutorialnya kita berikan di deskripsi. Dan karena di sini penghasilan saya kurang dari 60 juta, maka saya pilih yang iya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Kita klik iya. Kemudian kita mengisi SPT 1770SS. Kita klik saja di sini. Oke, kemudian kita diarahkan ke sini. Berikutnya kita pilih yaitu tahun pajaknya. Nah, ini tahun pajak. Sekarang kan 2025 ya. Yang kita laporkan itu yang tahun pajak 2024 ya. Kita pilih di sini. Kemudian di sini ada normal dan pembetulan. Ini kalau normal ini artinya kita baru pertama kali mengisi ya SPT di tahun ini. Kalau misalkan teman-teman mungkin kemarin sudah mengisi, namun agak kekeliruan, kalian pilihnya pembetulan ya. Nah, ini. Kemudian pembetulan yang keberapa nih? Nah, karena saya normal, saya pilih normal. Kemudian kita klik selanjutnya. Berikutnya di sini kita isikan untuk data-data yang ada. Nah, di sini adalah sesuai dengan prinsip self assessment. Isi SPT tahunan merupakan tanggung jawab dari wajib pajak. Dari sini kita masukkan yaitu pajak penghasilan. Dari sini kita masukkan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Dan untuk mengisi penghasilan bruto jumlah ini kita ambilkan datanya ini dari mana?
Jadi di sini kita silakan dibuka data masing-masing dari form A2. Di sini kan ada jumlah penghasilan bruto nih. Yaitu kita masukkan ya data yang ada di sini jumlah penghasilan bruto. Oke, kita masukkan dulu untuk datanya. Oke, sudah ya. Nah, di sini sudah masuk. Berikutnya di sini kita masukkan data yang kedua yaitu pengurangan. Nah, pengurangan ini kita dapatkan datanya dari mana? Untuk pengurangan di sini kita ambilkan datanya juga dari pengurangan. Ini kan ada pengurangan nih. Nah, pengurangan. Nah, ini untuk jumlah pengurangannya itu yang di sini. Kita masukkan data yang di sini ya, ada 4 juta sekian ini. Oke, kita masukkan datanya. Oke, sekarang. Nah, berikutnya di sini semua sudah terisi ya. Ini untuk penghasilan kena pajak sekian dan seterusnya. Namun di sini kok masih ada kurang bayar gitu ya. Masih ada kurang bayar. Mengapa demikian? Nah, di sini karena kita itu belum memilih yaitu penghasilan yang tidak kena pajaknya. Nah, untuk di sini kita pilih dulu ya untuk penghasilan nggak kena pajak. Di sini ada opsi ini yaitu tidak kawin, kawin dan seterusnya ini. Maka di sini untuk mengisikan data ini kita juga melihat yaitu pada bukti pungut kita dari form A2. Nah, di sini teman bisa melihat ya kita itu untuk di sini yaitu status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP ini. Nah, di sini kan 0 ya. Berarti di sini juga sama kita isikan 0 teman-teman ya. Atau di sini nggak ada gitu ya. Oke, di sini kita pilih ini TK tadi 0 ya, segini. Nah, dengan sekarang ini semuanya sudah clear ya. Nah, di sini silakan disesuaikan untuk penghasilan brutonya, kemudian pengurangan, kemudian penghasilan tidak kena pajak ini adalah 54 juta. Jadi kalau misalkan kita sesuaikan di sini adalah untuk penghasilan tidak kena pajak itu juga sama, yaitu 54 juta. Kalau data-data ini angkanya sudah benar, sama persis, berarti pengisian kita ini sudah benar teman-teman ya. Oke, di sini jika sudah, di sini kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini adalah jumlah keseluruhan harta, teman-teman. Kalau misalkan punya, silahkan ditambahkan. Kalau enggak, ya enggak ya. Nah, di sini kita enggak ada. Ini silahkan jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak ditambahkan. Ini jumlah keseluruhan kewajiban utang. Sebelumnya yang di B tadi penghasilan yang dikenakan pada final yang dikecualikan dari objek pajak. Kalau misalkan teman-teman ada, ini silahkan bisa diisikan. Kalau enggak, ya enggak. Kemudian terkait tentang harta ini, kalau misalkan kalian punya harta atas nama sendiri yang di sini adalah enggak terpisah ya, yang terpisah dari suaminya atau istrinya mungkin silakan tambahkan. Kalau misalkan di sini adalah kita tidak ya, kita klik selanjutnya. Kalau misalkan sudah fix, ini kita klik setuju. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita cek lagi ya. Ini untuk di halaman ini. Inilah formulir kita 1770SS tahun pajak 2004, pembetulan ke 0, SPT nihil, jumlah 0. Nah, berikutnya saatnya kita itu untuk ini ya, untuk mengambil kode. Nah, ambil kode verifikasi, kita klik di sini. Nah, teman-teman silahkan dipilih apakah untuk media pengiriman kode verifikasi itu di email ataukah SMS. Nah, di sini kalau misalkan kita pilih email, maka nanti kita lihatnya di email. Saya pilih saja di email, kemudian saya klik OK. Oke, sukses. Nah, berikutnya saatnya kita buka email. Oke, di sini saya buka email, ini sudah ada ya. Ini ada Direktorat Jenderal Pajak ini, e-filing, kode verifikasi, kita klik di sini. Nah, ini kode verifikasi inilah yang akan kita copy ya. Nah, ini kita copy. Kemudian kita pastekan di tadi ya. Kita pastekan di sini. Kemudian kita kirim. Oke, ini kita penghasilan ada di bawah PTKP, kita klik tutup. Kemudian teman-teman silahkan klik puas. Oke, berikutnya sekarang kita sudah berhasil ya untuk lapor SPT tahunan di tahun 2004 1770SS. Nah, di sini kalian bisa lihat SPPE. Ini adalah untuk hasilnya ya. Ini bukti bahwa kita itu sudah berhasil lapor tuh yang seperti ini. Nama kita, kemudian NPWP, NIK, kemudian NITKU, kemudian di sini adalah nominal 0, ini sudah nihil. Ini lapornya tertera di tanggal hari ini. Selain ini kalian juga bisa lihat yaitu di email kotak masuk ya. Nah, di sini juga sudah masuk untuk buktinya yang ada di sini ya. Ini kita bisa klik. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk kalian mencetak PDF ini teman-teman bisa kliknya di sini ya. Di sini cetak, nanti simpan PDF. Nah, kira-kira demikian. Dengan demikian ini maka kita sudah tuntas untuk lapor SPT tahunan 2024. Untuk yang penghasilan di bawah 60 juta ya. Untuk yang penghasilan di atas 60 juta silahkan simak video saya sebelumnya. Nanti saya sematkan di deskripsi atau di kartu video ini. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.